Mendingan Elia bawa pendeta debat face to face sama saya. Lalu sekarang dengan patentengan dia mengajak saya untuk diskusi di forumnya dengan alasan hotel dibayar ini dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak mau diskusi dengan saya di podcastnya Samuel Christ? Ini buktinya. Halo semuanya, Shalom Alaikum, damai Kristus bersama kita. Pada video ini saya akan menanggapi tanggapan Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Sebenarnya pada video saya yang mereka tanggapi itu hanya berbicara tentang kekristenan dan keyahudian mengenai teks yang ada di antara keduanya. Tapi entah bagaimana, umat abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini selalu nimbrung untuk merusak suasana. Tapi nggak apa-apa, berbicara kekristenan memang sangat menjanjikan. Bahkan itu bisa membuat perut mereka kenyang. Artinya kekristenan menjadi berkat buat mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. 80 tahun 80. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Yang pertama, dia mengatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Dan dia mengatakan bahwa Septuaginta itu ya diambil dari Tanakh. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari Tanakh, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah Tanakh? Tanakh hanya memiliki 24 kitab, sedangkan Septuaginta memiliki 51 kitab. Kalau Septuaginta mengambil dari Tanakh, harusnya jumlah Septuaginta itu sama dengan Tanakh. Tapi ini mengapa tidak sama? Mengapa Septuaginta lebih banyak daripada Tanakh? Blunder. Selain itu, kalau memang Tanakh sudah ada sebelum Septuaginta, coba tunjukin satu aja nama dari kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu sendiri. Saya yakin Anda tidak bisa membuktikan ini. Karena naskah tertua dari Tanakh yang kamu pegang itu adalah Aleppo dan Leningrad dari abad ke-9 dan 10. Hampir 1000 tahun setelah Septuaginta. Jangan menipu orang Kristen. Kamu bisa menipu kawan-kawanmu, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Hampir semua penulis perjanjian baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa hampir semua isi perjanjian baru itu mengutip Septuaginta. Justru karena Septuaginta sudah selesai sebelum penulisan perjanjian baru, makanya para rasul mengutip Septuaginta. Karena perjanjian baru itu ditulis pertengahan hingga akhir abad pertama. Kalau dia mengutip Septuaginta, berarti Septuaginta sudah ada sebelum pertengahan abad pertama. Ini akan bertentangan dengan argumentasimu yang berikut ini. Saya kira di abad kedua, ketiga, keempat itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Di video ini dia mengatakan bahwa di abad kedua sampai di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu mengubahnya dengan meresensinya agar lebih sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia lupa, dia sendiri yang ngomong bahwa hampir semua isi perjanjian baru mengutip Septuaginta. Perjanjian baru itu sudah selesai sebelum abad pertama. Lah dasar iman kami itu dari perjanjian baru. Lalu sekarang kamu fitnah bahwa itu diubah-ubah bapak-bapak gereja di abad keempat. Argumentasimu nggak konsisten, makanya jangan suka menipu. Lagi pula kamu bilang begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Padahal dia sendiri yang ngomong bahwa Septuaginta bukan buatan orang Kristen. Lalu sekarang saya enak udel, dia bilang bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta. Mengenai asumsi dia yang penuh kebencian, yang mengatakan bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta, itu dipatahkan oleh sejarawan Josephus Flavius dalam tulisannya berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah sebenarnya video tanggapan mereka itu tidak penting karena tidak berisi apapun. Isinya semuanya hanya letipuan. Ya, nasihat saya buat orang-orang Saracen yang menganggap mereka-mereka ini pintar, mungkin bagi kalian itu pintar, tapi sebenarnya yang kalian dapatkan hanyalah pembodohan. Tuhan memberkati, bertobatlah, percayalah kepada Kristus yang sejati.
Halo semuanya, Shalom Alaikum, damai Kristus bersama kita. Sebelumnya saya mohon maaf karena video ini merupakan video tanggapan yang baru mengenai pendapat Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Karena video sebelumnya berisi narasi yang rentan untuk disalahpahami oleh umat Kristen atau juga di luar Kristen. Dalam hal ini adalah umat abad ke-7 yang berasal dari Semenanjung Arabia. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. 80. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Yang pertama, ia menyatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Yang menjadi pertanyaan saya, Tanakh yang ia maksudkan dalam hal ini berasal dari naskah apa? Apakah dari naskah Masoretic Text atau dari naskah yang lain yang lebih tua daripada Septuaginta? Kalau ia mengaku bahwa ia punya Tanakh yang berasal dari 5 abad sebelum Masehi, artinya lebih tua daripada Septuaginta, agar Anda tidak menipu, coba sebutkan apa nama manuskrip atau kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu. Memang kita tahu bahwa para rabi Yahudi menyusun terjemahan Septuaginta yang berbahasa Yunani itu berasal dari Proto-Ibrani yang disalin oleh Ezra. Tapi jangan lupa, pada tahun 164 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes pernah menjarah dan juga menajiskan bait suci sehingga menghancurkan naskah salinan Ibrani yang dibuat oleh Ezra. Dan yang tersisa hanyalah Septuaginta. Makanya tidak heran, narasi perjanjian baru lebih banyak mengutip Septuaginta daripada naskah Ibrani. Untuk itulah saya menagih Anda untuk menyebutkan apa nama manuskrip atau kodeks yang sudah dikumpulkan sebelum Septuaginta selesai. Dengan demikian saya mau mengajarkan teman-teman bahwa Tanakh yang berbahasa Yunani di Septuaginta itu lebih valid dan lebih sahih daripada Tanakh yang berbahasa Ibrani di zaman sekarang dan yang dipegang oleh Donditan. Karena yang dipegang oleh Donditan itu Tanakh yang berasal dari naskah Masoret dari abad ke-9 dan 10 dari kodeks Aleppo dan Leningrad. Karena kodeks atau manuskrip sebelum Septuaginta itu tidak ada. Kalau ada coba sebutin namanya apa. Ya, jangan menipu. Semua penulis perjanjian baru mengutip dari Septuaginta. Lalu ia mengatakan bahwa hampir semua perjanjian baru itu mengutip narasi Septuaginta. Justru narasimu ini membuktikan bahwa memang orang Yahudi pada masa itu menggunakan Septuaginta. Karena salinan Ibrani yang terakhir yaitu salinan Ezra itu sudah dihancurkan pada masa penjarahan bait suci di zaman Makabe oleh Antiochus Epiphanes. Dan kalau Anda membela diri dengan mengatakan bahwa karena perjanjian baru memang berbahasa Yunani, makanya mengutip dari Septuaginta yang berbahasa Yunani, ini bukan tentang terjemahannya tetapi tentang narasinya dan isi kontennya. Misalnya, orang Yahudi di perjanjian baru merayakan hari raya Hanukkah atau hari raya terang. Dan sampai sekarang pun orang Yahudi melakukan hari raya Hanukkah. Dan tentang Hanukkah itu tidak ada di dalam Tanakh Ibrani Masoret yang dipakai oleh orang Yahudi di zaman sekarang. Dan Hanukkah pun tidak ada di dalam Tanakh yang kamu pegang itu yang tidak jelas keberadaannya dari mana. Adanya malahan di Septuaginta di dalam tulisan Makabe. Ini membuktikan bahwa orang Yahudi pada masa itu memang menggunakan Septuaginta. Makanya para murid mengutip narasi Septuaginta. Bukan karena perjanjian baru Yunani dan Septuaginta Yunani, maka perjanjian baru harus mengutip dari Septuaginta bukan dari Ibrani. Karena memang Yahudi pada masa itu menggunakan Septuaginta, karena naskah Ibrani sudah habis dihancurkan di zamannya Makabe, makanya perjanjian baru mengutip narasi Septuaginta yang berbahasa Yunani. Bahasa Yunani itu dikritik kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa di abad kedua dan di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu merubahnya dengan meresensinya agar sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia sendiri yang ngomong kalau perjanjian baru itu mengutip narasi Septuaginta. Perjanjian baru yang adalah dasar iman kami itu sudah selesai ditulis sebelum abad pertama berakhir. Lalu sekarang dia dengan seenak udel mengatakan bahwa bapak-bapak gereja yang merubah agar sesuai dengan teologi kekristenan. Astaga unta, kenapa sih nggak konsisten? Lagi pula Anda sendiri yang ngomong begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen.
Dan asumsi dia yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja telah merubah Septuaginta itu dibantah oleh fakta sejarah sejarawan Yahudi dalam bukunya berikut ini. Silakan dibaca. Mendingan Elia bawa pendeta debat face to face sama saya. Lalu sekarang dengan patentengan dia mengajak saya untuk diskusi di forumnya dengan alasan hotel dibayar ini dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak mau diskusi dengan saya di podcastnya Samuel Christ? Ini buktinya. Jadi jangan cuma berani di kandang aja. Mari dong diskusi di forumnya pihak ketiga. Petantang, petenteng, tapi beraninya di kandang. Mau geruduk ya. Demikian tanggapan yang saya berikan. Ingatlah bahwa mereka itu kurang percaya diri dengan ajarannya sehingga ikut campur dengan pengajaran kekristenan keyahudian. Memang mereka bukanlah Abrahamik, tetapi mereka berusaha untuk kelihatan Abrahamik. Dan supaya bisa makan, begitu. Tuhan memberkati. God bless you guys. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.